Itu udah menangis, itu udah keluar mata saya kayak Intan. Gua mau pulang dong, jangan ganggu gua dong, sedemikian. Tapi saya mau teriak di situ, nggak ada orang, di situ nggak ada orang. Tahu sendiri makam gimana sih? Kan udah gitu kan, pas saya lihat kok makam ya, kata saya kan, makam tuh udah mau nangis saya di situ kayak Intan, udah mau nangis ya kan, udah pucet ya kan, sinyal baterai udah mau lowbat, posisi itu baterai udah mau lowbat, saya powerbank udah habis, itu udah habis tinggal berapa persen, saya kan lupa untuk ngecas ya kan, udah habis tuh gitu. Saya udah mau nangis di motor, saya udah gini aja, udah diem ya kan. Nah akhirnya silang cerita cepat ya kan, ada tuh kayak penjaga kuburan atau gimana kali ya, yang nganterin saya begini pakai senter yang tahu sendiri, yang tembak begitu, diginiin. Saya ngelihat ke belakang ya kan, sambil ngintip gini, ngeri juga kan, takut ya kayak Intan ya kan, ya kan, terus gini kok ada bayangan apa kayak sorotan lampu begitu ya kan. Udah tuh saya beraniin diri, saya turun, saya lambai-lambain begini. Ada orang nggak? Jaraknya jauh, berapa meter lah, jauh banget lah. Tapi lampu itu sorotnya panjang jauh gitulah. Nah, segini-gini lambain tangan kan. Ada orang nggak? Orang bukan itu, bilang kayak gitu kan. Saya ngomong kayak gitu, orang bukan. Tolong nih, saya tersesat, saya gitu kan. Saya tersesat di sini, saya gitu ya. Saya bilang kayak gitu, saya tersesat di sini. Akhirnya itu senter tambah lama dekat. Emang bener itu orang penjaga kuburan atau gimana, penjaga makam kali ya, dekat. Dia bilang, Pak tolong, ada 2 orang kan, ada 2 orang bapak di situ. Terus dia nanya, sampai ngapain di sini Mas, bilang kayak gitu kan ya. Pak saya nggak tahu, tiba-tiba saya ada di sini. Terus kan emang saya pakai Gojek kan, saya bilang saya driver ojek online, driver Gojek saya gitu. Saya driver Gojek di sini. Saya nggak tahu kenapa saya bisa sampai di sini, saya gituin. Tadi saya dapat saya bilangin kan, saya dapat perempuan, sosok perempuan baju merah ini segala macam. Dia bilang kayak gitu kan ya, ada segala macam. Di situ dapat arah ke sini. Tadinya ini perumahan, pastor bagus saya gituin kan ya, pastor bagus. Mas jangan mimpi, jangan ngago, bilang kayak gitu, jangan ngigo, kata dia kayak gitu kan ya, jangan inilah, bilang kayak gitu. Pak beneran Pak, saya masih waras, saya gituin kan ya, saya masih waras di sini, bilang kayak gitu. Ngapain saya lagi juga di tengah-tengah kuburan, usia saya buat apa sih, motor mana mungkin saya bisa masuk ke sini sendiri, saya gituin kan. Nah situ dia percaya ya kan, emang benar kali ya kejadian atau gimana, pernah kejadian atau enggak kali ya. Terus pas azan subuh tuh kan ketemu dia pas azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah terus gitu, ya udah Mas, diituin aja kata dia kan ya. Nah pas azan subuh ketemu dia tuh bapak-bapak itu kan, saya ceritain sampai nangis kayak Intan, keluar air mata ya kan Pak, sampai sek-sekan saya kan, sek-sekan kayak sawan aja, kayak sawan, kayak anak kecil sawan ya kan. Dia cerita, terus dia ngomong, ya udah Mas, saya anterin keluar. Kata dia kayak gitu kan, kata bapak 2 orang gitu, saya anterin keluar Mas, kayak gitu. Dan kali kalau itu baca Bismillah Mas, kata dia kayak gitu. Terus baca bacaan, soalnya di sini emang horor, digituin kan, daerah Bintaro itu emang horor dikenal ya gitu. Iya Pak, saya nggak tahu, emang posisi saya mau balik tadi kan, mau balik ke Tangerang. Emang Tangerang mana Mas, digituin, Tangerang kota. Oh jauh juga ya, digituin. Kata dia, udah. Nah itu keluar makam itu kayak ibaratkan makam itu ada blok-blok kayak Intan. Nah jadi kayak saya itu di blok paling belakang, blok paling belakang situ. Itu saya motor saya tuntun, kaki nggak bisa jalannya kan, takutnya kan kelindes makam yang lain ya kan. Nah itu motor saya tuntun bertiga sama dia kan, dituin, bantuin, itu bapak-bapak Pak ya, alhamdulillah dituntun sama dia. Itu jalan juga capek kayak Intan, itu jalan jauh banget itu. Jauhnya ya. Luas banget itu kuburan, itu luas, itu kayak kuburan terbesar lah kali, kayak baiknya kayak di tanah kusir gitu kuburan, kayak ada blok-bloknya ya kan. Nah saya jalan tuh sama dia kan, cerita ya kan, dia udah mau nangis, motor kan dituntun tuh sama saya mah, yang bapak itu kan sampai dipegang, dia masih istighfar, kasih minum juga sama dia, kasih minum gitu. Nah udah tuh pas kejadian itu dianterin tuh keluar di situ, muka saya udah pucat banget, udah pucat sama kan, pucat ya, udah pucat. Pas itunya, pas saya udah selesai nganterin dia kan, dianterin kan sama bapak-bapak itu, dianterin sama bapak itu, saya juga hawanya juga masih kayak merinding gimana gitu kayak Intan, masih kayak mereka kayak greges pasti gimana sih, kayak orang linglung gitu, kayak orang linglung, masih kayak orang linglung gitu, kayak orang linglung. Nah sampai
pas di rumah entah saya sawan atau gimana kali ya, saya di rumah itu kayak orang bengong. Orang tua saya tahu, mama saya tahu. Orang tua saya bengong kan, kayak orang bengong kayak sawan lah gitu, kayak sawan. Nah, terus gitu saya bengong di situ kayak bengong, ini kok kejadian lagi kayak gitu. Itu kan ibaratnya kalau yang makhluk yang warna merah itu mitos atau enggaknya ya kan, katanya itu kalau merah itu lebih kejam atau lebih bahaya kan, lebih galak ya katanya. lebih galak di situ katanya, lebih galak. Nah, sempat udah kan, nah pas gitu di rumah saya udah bengong tuh, sampai saya dimandiin mandi kembang dibeliin sama papa saya kan, dari gitu kan, antara Buang sawan gitu. buang sawan katanya kayak gitu. Dan pas gitu ya alhamdulillah untuk dikasih air putih terus, saya dikasih air putih segala macam. Nah besokannya saya pas lihat orderannya itu orderannya nggak ada kaitan. Padahal saya besokannya saya nggak ngebit, nggak narik, tapi riwayat orderan itu nggak ada, orderan dia itu nggak ada, nggak ada. Nah kan saldo GoPay saya kan dibayarkan sama dia kan, orangnya kan 9.600 kan, 9.600, harganya sama dia kan 9.600. Ada, tapi argonya itu nggak segitu. Argo itu 300.000, bertambah langsung 300.000 argo saya. Terus ya, lah kok tiba-tiba kok 300.000 kata saya kan, pas lihat di cek saldo ya kan, 300.000, mungkin rezeki atau gimana kali ya. Jadi di situ alhamdulillah hoki juga. Dan misalnya orderan rame, habis sekian itu rame juga. Oke. Sering banget kejadian kayak gitu. Oke. Terus pernah habis silang seminggu juga kaitan sama kejadian juga. Itu kejadian itu pernah di daerah Bonang. Tahu Bonang? Binong. Karawaci. Oh, Karawaci. Nah, habis kejadian situ pernah dapat lagi sekilang seminggu. Seminggu dari itu. Seminggu dari itu dapat dia lagi. Nggak tahu makhluk beda atau gimana ya. Itu jemput di rumah sakit. Rumah sakit arah Binong. Rumah sakit Mitra Keluarga itu namanya, Mitra Keluarga. Perumahan lagi apa gimana tuh? Iya perumahan juga, perumahan. Nah dari situ antar dapat dia juga kan, sama dapat dari stasiun Tanah Tinggi waktu itu, dapat dari stasiun Tanah Tinggi nganterin cewek, hujan gerimis kayak hujan rintik-rintik lah ya kan. Malam juga, itu posisi jam 12 malam. Tengah malam. 12 malam. Ternyata mau balik, mau ngebet, mau habis itu kan mau balik kan saya kan, capek kan. Nah aplikasi saya matiin, sama kejadian sama juga. Itu bajunya merah juga? Bukan, kalau itu putih panjang. Nah itu pas gitu, kalau yang itu dia nongolin diri yang sekarang nih, yang baru kemarin nongolin diri kan, nah cewek juga putih, kayak putih cakep kayak makhluk yang pertama yang saya dapetin. Mukanya sama kayak dia, sipitnya sama, Cina sama, kayak muka Chinese lah, muka Chinese. Nah, rambutnya panjang pendek segini. Pendek segini. Kalau yang pertama yang Yufon ya? Yufon itu mukanya sama kayak Yufon itu. Mukanya sama kayak Yufon. Nah, dapetin dia nganter ke daerah Binong daerah Binong Dasana Indah. Tahu Dasana Indah? Yang daerah Grubuk. Di situ tuh, namanya Grubuk di situ di Curug. Nah, udah begitu dapat ya. Kayak ini ya, nanti gitu. Posisi saya nggak pakai jas hujan, bodo amat masih kuyup, jadi mau langsung balik kan ya. Gitu. Udah, dia langsung naik aja ternyata. Naik sama. Sudah begitu, saya anterin ya kan, saya anterin. Kalau itu lebih gimana, kayak masih pohon-pohon, kalau itu daerah dia masih pohon-pohon. Kayak daerah Curug, terus sendiri daerah Curug gimana sih? Ya, gimana sahabat Arif ceritanya Bang Paul? Udah bikin bergidik kalian semua? Oke, sekarang ada pertanyaan sedikit ya untuk Bang Paul. Itu pertama itu mukanya itu bias gitu? Jelas. Tapi kalau dari jauh itu, kalau dari jauh nih pas mau jarak 300 meter itu muka dia kayak ngeblur gimana sih, kayak ngeblur gitu ya? Kayak ngeblur. Tapi pandangan jelas sih, kalau saya pandangan jelas. Tapi ada berbentuk, ada hidungnya gitu, ada? Ada. Terus pas mau masuk itu kan ada, katanya ada satpam gitu? Masuk mana nih? Yang perumahan, iya. Makam ternyata itu satpamnya baju satpam? Baju satpam, security perumahan. Security ya? Lengkap itu pokoknya, kayak pakai topi segala macam. 1 orang, 2 orang? 3 orang, ada 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang. Tiga-tiganya ya hormat begini, masuk hormat begini. Berdiri semua mereka? Diri semua, tapi muka security itu ya datar. Pucat nggak? Baiknya kayak pucat kayak orang sakit juga, sama kayak orang sakit juga. Kayak orang sakit gitu lah. Nah,
Saya Nah. biasa aja dong, ya kan. Gitu. Nah pas dari titik jemput itu makhluk sampai ke rumahnya fotonya makam itu, naiknya itu kan nggak berasa, tapi pas di jalan tuh berat. Itu berat banget, Berat, motor ya. motor berat, gimana sih, kayak beban, kayak naik cengtri gitu, kayak kayak bocengan bertiga, bebannya. tahu sendiri ya kan, motor Beat lah kan, ada Beat gitu. Tuh gimana sahabat Darai, sudah bikin bergidik kamu? Oke sahabat Darai, jangan kemana-mana lagi, nanti kita ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya. Terima kasih ya sahabat Darai yang sudah selalu setia nonton video-video keluarga Darai. Kita gimana ya, mau percaya nggak percaya, tapi kenyataannya saudara kita ini ngalamin dari aplikasi. Jadi Allah alam ya, itu makhluk itu bisa megang handphone atau gimana, Allah alam, hanya Allah yang tahu. Oke sahabat Darai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.